Pers Nasional Surakarta yang tentu saja disinilah kita menggali informasi tentang perjalanan pers di Indonesia, pelajari, datangi, dan kita kenali bagaimana perjalanan pers di Indonesia. Dan ngopi atau ngobrol pintar kali ini berbincang tentang bagaimana perkembangan dinamika yang ada dan tentu saja kita melihat menuju pemilu serentak 9 Desember 2020. Nampaknya dinamika semakin menghangat, termasuk bagaimana pola pemberitaan, dinamika yang ada di masyarakat, bagaimana persiapan dan seterusnya. Sangat tepat sekali kalau kita membahas dalam ngopi kali ini, tentu membahas dengan tema Pemilu Sehat, Cerdas, dan Damai, menangkal serangan hoax jelang Pilkada 2020. Sedang sekali kita sudah hadir, tentu saja Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Profesor Dr. Widodo Muktio. Profit, senang sekali bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya. Nampaknya hari ini ya, lebih energik dengan dress code beliau. Dengan baju gini ya. Betul sekali. Agenda padat, terima kasih sudah bisa kembali hadir ngobrol-ngobrol Prof. Dan berbicara soal pemilu tentu kita tidak bisa lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum. Dan hari ini kita bersama kembali Bu Nurul Sutarti, Ketua KPU Kota Surakarta. Bu Nurul, senang sekali. Terima kasih Mas. Sehat-sehat Ibu? Rekan-rekan semua sehat? Ya. Amin. Semua sehat. Saya tetap berjuang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita nanti akan update seperti apa. Dan juga hadir di sini Mas Anas Syairul, Ketua PWI Cabang Khusus Kota Surakarta. Mas Anas, kabar baik? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ngobrol-ngobrol lagi Mas Anas. Kita sudah sering ngobrol tiap mau pemilu. Terlalu sering ini. Tapi hari ini cukup beda kondisinya. Nah, nanti akan kita bahas. Profit, menarik kalau kita sampai katakanlah sudah menjelang 60 hari menuju ke 9 Desember. Nampaknya yang masih tersebar di masyarakat, mengapa sih harus dipaksakan 9 Desember? Kenapa harus di tengah pandemi? Sebagai bagian dari pemerintah, Kominfo sendiri, untuk bagaimana urgensi tentang pilkada sendiri, Prof. Sehingga memang ini penting untuk disadari masyarakat. Ya, sebetulnya kan pilkada ini kan sesuatu yang rutin ya, 5 tahunan, dan itu bagian dari upaya untuk kita menangkap aspirasi masyarakat. Betul. Untuk menentukan pimpinannya. Ya. Dan proses ini sudah menjadi agenda-agenda karena sekarang ini misalkan saya ambil contoh tanggal 9 Desember kita mau pilkada, sekarang ini sudah semua ada 270 pejabat sementara. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya ini adalah keputusan politik. Ya. Dan keputusan politik sudah diambil di DPR bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, dan juga Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu sudah sepakat. Kemendagri juga begitu sepakat. Jadi kami di Kominfo sebetulnya melaksanakan keputusan politik pemerintah bersama DPR untuk mengadakan proses pilkada ini dengan tentu saja slogan kami itu 3. Pemilu itu harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga pemilihnya sehat. Ya. Pemilu itu harus dilaksanakan dengan mengedepankan tersedianya informasi, visi misi, program kerja sehingga pemilih itu punya kecerdasan memilih. Dan itu yang sekarang ini akan dikembangkan lebih dominan mengembangkan media-media yang tidak tatap muka. Baik. Dan yang ketiga juga pemilu itu harus diberi nuansa damai. Ini hanya proses tahunan, tetapi ini adalah sesuatu yang penting, hak publik untuk bisa menentukan pemimpinnya, sehingga damai itu menjadi kata kunci. Jangan sampai nanti masyarakat di berbagai daerah karena hanya kepentingan sesaat, kemudian mengabaikan, menggadaikan untuk konflik. Nah, ini yang kita betul-betul jaga sehingga pesan itu yang kemudian kita kelola bersama-sama untuk menjadi kesepakatan bersama. Oke, artinya memang bagaimanapun roda pemerintahan harus berjalan, tongkat estafet harus berlanjut. Artinya jangan sampai itu berhenti kalau kemudian nanti akhirnya malah mengganggu pelayanan, kira-kira seperti itu. Sehingga harus dilakukan saat ini juga 9 Desember nanti. Itu dari sisi birokrasi pemerintahan memang begitu dan kita sangat support itu. Termasuk juga sebetulnya kapan sih COVID ini akan selesai, kan nggak tahu toh. Dan ada yang mengatakan apakah dengan vaksin selesai. Ada yang dokter mengatakan sebetulnya vaksin utama itu adalah 3M. Protokol kesehatan itu vaksin utama. Karena
kalau kita sudah menggunakan protokol kesehatan ini, insya Allah kita berdamai dengan COVID. Betul. Nah, oleh sebab itulah maka dengan kondisi seperti ini kita tidak kemudian menunda lagi karena ini sudah mundur ya. Kita tidak mau menunda lagi agar supaya prosesi politik untuk memilih pimpinan daerah secara serentak ini tidak ada kepastian. Oke, artinya ada kepastian itu. Saya melompat ke Mas Anas karena nanti KPU barangkali lebih ke hal yang saat ini dipersiapkan. Mas Anas, lebih ke dinamika di masyarakat. Ya. Saya masih ingat kurang lebih 3-4 bulan yang lalu kita berbincang ini karena belum ada fokus ke COVID sehingga memang isu yang ada di masyarakat hanya sebatas isu politik saja. Lantas dengan adanya seperti ini, bagaimana peran kemudian pemberitaan dan dinamika informasi yang diterima masyarakat? Apakah pertanyaan saya masih betul-betul membawa atmosfer pemilu atau pilkada ini masih terasa? Atau sudahlah kita mikir makan saja susah, sehat saja harus berjuang. Apa ini yang ditanggap Mas Anas? Ya, ini menarik ya karena persoalan sekarang itu kan semua terfokus kepada COVID ini. Oke. Termasuk konten-konten media itu juga mengarahnya ke sana. Ya. Kebetulan sebenarnya kalau pilkada ini sebenarnya isu seksi juga. Baik. Pemilu itu dimanapun tetap menjadi isu seksi. Hanya kemudian ada yang lebih besar yang kemudian menjadi daya tarik lebih dari kawan-kawan media. Nah, akhirnya ke sana. Mau tidak mau COVID masih menjadi urutan pertama untuk konsumsi masyarakat terhadap informasi. Kemudian pilkada. Hanya saja gini, persoalan sekarang adalah bagaimana bukan dikaitkan kepada kontestasi, tapi kemudian ramai kemarin adalah pro kontra antara ini berlanjut atau tidak. Energi kan tersedot ke sana. Ya. Kemudian ketika diputuskan, maka sekarang adalah eranya adalah bagaimana pilkada ini kemudian aman, aman bagi masyarakat. Arahnya sekarang ke sana. Tapi tetap mau tidak mau akan diarahkan kepada COVID-19 ini. Karena mau tidak mau ini tetap jadi urutan pertama untuk konsumsi masyarakat. Tingkat interest dari pemerintahan itu masih cukup tinggi tentang kesehatan khususnya COVID. Bu Nurul Sutardi sekarang dengan hal yang saat ini tengah berlangsung persiapan dari KPU. Boleh cerita update saat ini tengah mempersiapkan apa Bu Nurul? Kami secara detail menyiapkan satu kaitannya dengan salah satu fasilitasi metode kampanye yaitu debat publik antar paslon. Kemudian juga terkait dengan pembentukan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara di setiap TPS. Di Kota Surakarta ada 1.231 TPS sehingga dikalikan 7. Kemudian ditambah 2 jadi dikalikan 9 karena ada 2 petugas keamanan dan ketertiban dalam TPS. Jadi sekitar 11.079 untuk penyelenggara di tingkat TPS. Ini sedang proses perekrutmen dan sudah hampir semuanya terpenuhi dan kami sudah melaksanakan penelitian administrasi, ini sudah diumumkan, menunggu atau menerima tanggapan dari masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiapan kami kaitannya dengan Sirekap dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember. Jadi karena proses pandemi ini juga penggunaan sarana teknologi khususnya Sirekap itu atau eRekap. Jadi masyarakat sudah bisa juga memfoto kemudian men-scan kaitannya dengan hasil C1 plano yang kemudian mungkin hasilnya nanti C1 hasil gitu ya. Nah, C1 itu bisa disampaikan ke KPU untuk kontrol bagi penyelenggara apakah proses rekap berjenjang mulai dari TPS kemudian ke PPK kemudian ke KPU hasilnya sama. Baik. Nah, ini bagian dari istilahnya dan juga mencegah kerumunan. Jadi tidak berbondong-bondong, misalnya 1.231 TPS harus langsung hari itu juga ke KPU. Bayangkan terjadi kerumunan yang luar biasa. Dan jumlah DPT jadi ini sedang menyiapkan. Jadi teman-teman masih sibuk ini dengan itu. DPT hampir 428.000 sekian. Ya, DPT-nya 418.283. Dan itu yang nanti akan melakukan pemilihan tanggal 9 Desember. Baik. Profit ini yang paling menjadi hal yang menarik ketika memang informasi sudah sebegitu mudahnya tersebar. Sampai-sampai Kominfo dengan ada
satgasnya di situ, ada cyber patrol yang di mana memang sangat betul-betul mengawasi betul-betul di situ. Apa yang kemudian menjadikan titik utama bahwa informasi sudah banyak, hoax tidak hanya politik saja, mungkin dari kesehatan, lantas bagaimana untuk mampu mengguidance ini agar tidak menjadi sebuah hal yang negatif juga di masyarakat, Prof? Ya, setiap event-event penting, event-event strategis selalu dua jalan yang kita tempuh. Satu, menempuh jalan untuk sosialisasi, edukasi, diseminasi sebanyak mungkin dengan berbagai platform dan channel dari berbagai media. Kemudian yang sisi lain itu monitoring. Ya. Kita 24 jam melaksanakan monitoring karena sekarang ini dengan dua dunia ini ya, dunia sosial reality sama dunia virtual ini, ternyata masyarakat harus dikontrol juga. Dan itu yang selama ini misalkan di dunia media mainstream itu ada KPI, di pers ada Dewan Pers. Nah yang di medsos ini belum ada secara regulasi. Baik. Nah oleh sebab itu kami mengkonsentrasikan untuk monitoring itu agar supaya masyarakat juga teredukasi. Dan ini ternyata fenomenanya setiap orang bisa memproduksi. Jadi fenomena hoax itu ada satu yang nakal sedikit aja produksinya banyak. Padahal penduduk kita kan 270 lebih kan juta ya. Jadi ini yang saya kira kita kerjakan bersama-sama paralel. Nah, belum lama ini juga sempat ada webinar juga tentang literasi. Bagaimana literasi media untuk ya katakanlah menangkal hoax itu sendiri. Apa sebetulnya yang menjadi tujuan itu sendiri, Prof? Ya, jadi sebetulnya kan ini ada culture shock ya, ada satu perubahan budaya, apalagi COVID ini ya. COVID ini kan kita betul-betul menghadapi proses akselerasi transformasi menuju masyarakat digital yang dipercepat. Akselerasi kan dipercepat. Jadi masyarakat betul-betul sampai nggak percaya sekarang itu pentingnya sepeda motor sama handphone itu penting handphone. Ya, pentingnya makan sama handphone itu penting handphone. Jadi ini perubahan gaya hidup yang akhirnya betul-betul menjadi catatan penting, tetapi nanti bisa kita ceritakan sejauh mana kita mengambil benefit. Nah, tadi Bu Nurul menyampaikan sehari sudah pekerjaan ini, saya juga sama, dan pekerjaannya dengan Pak Menko, barusan harus multitasking sekarang, mau tidak mau harus bisa seperti itu. Efisiensi waktu juga. Efektif, efisien. Nah itulah satu situasi, kalau dalam bahasa sosiologi, ini hubungan kita itu menjadi hubungan yang imajiner ya, tetapi efektif dalam komunikasi. Jadi menarik ini untuk bisa kita sikapi dalam memahamkan atau kalau dulu kan literasi itu kan bagaimana kita baca huruf, tulis dan angka secara itu teks kita membaca. Tapi sekarang ini literasi itu tidak hanya fisik menggunakan gadget, tetapi cara berpikir, cara menggunakan tangan kita menggunakan ini ya, dan juga hal-hal yang baru itu membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Nah ini kita percepat. Langsung dengan COVID itu harus begitu. Harus ada akselerasi yang dilakukan, Prof. Kita akan jeda, Bu Nurul, tentu dengan adanya pemilu Solo jadi sorotan sekali lagi. Dan Mas Aras, barangkali nanti kita akan menanyakan sebenarnya ukuran dari hoax untuk saat ini tentu akan lebih berbeda dengan hoax-hoax yang sebelumnya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngopi Bareng Monumen Pers. Kamu nggak pakai masker? Ribet ah, di pasar pakai masker. Kok kamu nggak pakai masker? Emang kenapa harus pakai masker? Saya sehat-sehat aja.
ningkatake stamina, padha karo olahraga ndek. Olahraga ki lak apik to tinggu kesehatan ya. Duwe awak sing berat badane iso proporsional kuwi mesti dadi kepinginane saben wong. Apa maneh kanggo wong sing awake subur alias lemu. Nah, mulane kuwi saiki Mas Mantep arep nyai tip diet ala Mas Mantep. Tip sing pertama, yen kowe kulino mangan panganan sing akeh mengandung lemak utawa ngombe minuman sing akeh kalorine, mulai saiki coba kurang ono. Luwih becik kowe mangan sayur-sayuran wae utawa panganan sing sehat. Sing kepindho, yen kowe wis iso ngrubah pola makanmu, terus lanjutno olahraga sing teratur. Olahraga kuwi kanggo mbakar lemak sing ono awakmu. Sing terakhir, hindari stres. Ora usah kakean pikiran, lakoni urip apa onone wae. Nah, kuwi mau tip diet ala Mas Mantep. Semoga bermanfaat lan matur nuwun. Kok kamu nggak pakai masker? Ribet ah, di pasar pakai masker. Kok kamu nggak pakai masker? Emang kenapa harus pakai masker? Saya sehat-sehat aja. Roti Dika, memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Tetap Dika. Terima kasih, kita masih kembali di Ngopi bareng Monumen Pers. Ngobrol pintar di Monumen Pers ini tentu saja menghadirkan hal-hal yang sangat update bagi Anda masyarakat dimanapun Anda yang menyaksikan tayangan ini. Menuju 9 Desember banyak hal yang harus menjadikan perhatian kita tentu saja khususnya dalam berdemokrasi ini. Saya barangkali mengawali di segmen 2 ketika entah dengan latar belakang kita menyadari bahwa Solo jadi perhatian. Tanpa saya sebut apapun alasannya Bu Nurul. Bu Nurul saya yakin memahami juga posisinya sekarang. Dan apakah dari perjalanan ketika pilkada dilanjutkan per September ya waktu itu prosesnya? Ya, 23 September. Sampai akhirnya saat ini. Cukup katakanlah terganggu dengan bisa dikatakan pemberitaan. Baik itu resmi maupun yang non-resmi dari non-lembaga penyiaran misalkan. Itu juga sempat ada tim khususkah dari KPU untuk men-screening itu agar tidak merusak proses demokrasi yang ada di Solo? Ada beberapa, tetapi kami sepanjang itu tidak mengganggu tahapan dan kami fokus untuk melaksanakan penyelenggara tidak terganggu, itu kami abaikan. Tetapi ketika itu sudah artinya ini jadi polemik dan maka kami harus melakukan counter. Misalnya kemarin terkait ada yang terjadi ada beberapa. Yang pertama terkait dengan anggaran waktu itu, perencanaan anggaran. Sampai kami diundang khusus pada waktu dengan Zoom meeting, salah satunya Kota Surakarta terkait dengan anggaran. Nah, ada salah satu media waktu Mendagri karena berita tersebut, maka ada 3 kabupaten kota kalau dipanggil khusus via Zoom meeting untuk klarifikasi. Yang kedua barusan hari ini gitu, terkait dengan pelaksanaan rencana kami persiapan debat publik. Artinya ketika kami sudah menentukan salah satu media yang akan menyiarkan secara live untuk debat kami, ada
statement di salah satu media juga yang kemudian mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak diwawancara. Nah, ini kan juga bagaimana ini. Tetapi itu nanti akan kami jelaskan ketika ada yang klarifikasi. Jadi kalau ada klarifikasi, maka kami akan menjelaskan. Tetapi energi kami tidak akan habis untuk karena satu berita yang tidak benar. Karena kami lebih fokus ke penyelenggaraan. Seperti itu. Jadi mungkin itu diambil pada saat kondisi yang berbeda di awal dulu, tetapi digunakan untuk berita hari ini. Ini kan juga nggak benar dan tidak melakukan klarifikasi kepada saya dengan catatan karena di situ sudah menyebutkan Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti. Nah sudah, kalau teman-teman sudah biasa dengan seperti itu, tetapi mohon diklarifikasi ya. Saya klarifikasi sepanjang ada pertanyaan, maka saya akan melakukan klarifikasi. Artinya framing masih sering kali terjadi tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Mas Anas, kalau kita tadi berbicara soal hoax sebetulnya, ukuran hoax saat ini adalah seperti apa sebetulnya? Kalau kita dulu mungkin hoax sumber tidak terpercaya, disebarluaskan dan itu bohong. Orang meyakini itu, jadilah chaos misalkan. Kalau sekarang, apakah itu masih berlaku atau bagaimana Mas Anas? Ya masih berlaku, artinya itu tetap masih berlaku. Tapi kemudian kan begini, saya juga harus meluruskan bahwa di sini ada informasi, ada berita kan gitu. Baik. Kalau terkait dengan info itu mungkin masih beredar dimanapun. Nah itu yang berpotensi hoax. Nah, kemudian berita ini yang ini sebenarnya tidak menoleransi adanya hoax. Gitu ya. Nah ini berita ini kan harus kaidah-kaidah jurnalistiknya kan harus ada itu kan. Kalau ada 9 elemen jurnalis, kemudian 5W1 hanya, kemudian verifikasi tadi kalau Mbak Nurul bilang terkait berita itu sebenarnya juga harus verifikasi. Nah potensi hoax ini kan sebenarnya yang di info ini kan belum bisa menjadi sebuah berita kan gitu. Makanya kalau ditanyakan oleh tadi apakah ini juga masih berlaku, ya, tetap masih berlaku. Cuma kemudian dia terus berkembang. Artinya produsen hoax ini juga tetap marak itu ya. Produsen hoax itu jangan dibilang bahwa ini berhenti, enggak, justru semakin bertebaran gitu ya. Tugas Pak Widodo ini enggak ringan itu ya. Artinya ketika ada peristiwa baru kayak COVID, maka muncul hoax kesehatan makin meningkat. Ada pilkada, maka produksi hoax pilkada saya yakin juga akan meningkat. Itu akan mengikuti runtutan peristiwa yang akan berlangsung gitu ya. Kemudian kan di sini ada disinformasi, ada malinformasi. Kalau disinformasi mungkin bisa kita debatable dan kemudian bisa kita luruskan. Tapi kalau sudah malinformasi yang ini kan sudah ada unsur kesengajaan, ada unsur yang memang ini bertujuan untuk sesuatu yang tidak baik. Ini yang harus diperangi di sini. Meskipun yang disinformasi pun juga harus kita berantas gitu ya. Hoax yang bersifat itu juga harus kita berantas. Dan kita khawatir bahwa literasi kita nggak hanya sekedar mendidik masyarakat untuk bijak dalam menggunakan saring media sebelum sosial. sharing, nggak hanya berhenti di situ. Sekarang juga dinamika hoax juga akan terus berkembang. Format-format hoax itu juga kadang-kadang mengelabui kawan-kawan kita juga. Bahkan ada semacam penelitian teman-teman media mainstream pun ada juga yang terpengaruh itu ya. Kan kemarin ada riset juga sekian persen dari teman-teman media mainstream juga terpengaruh mengambil sumber berita hoax gitu. Ada sekian, tapi meskipun nggak nyampe 10%, tapi kan itu juga problematika bagi kita juga kan. Artinya bahkan media mainstream pun ketika ada mal prosedur bisa menyebabkan atau menimbulkan hoax juga. Sangat bisa. Itu yang barangkali dialami juga oleh KPU Surakarta baru-baru ini. Kasus 33 media online yang salah itu yang dalam putusan kasus Papua itu bahwa Presiden harus meminta maaf itu kan sebenarnya juga persoalan prosedur di jurnalistik gitu kan. Nah ini bisa menyambung juga ukuran hoax yang sebetulnya menjadi bidikan cyber patrol ini seperti apa, Prof? Jadi sebetulnya kan ada berbagai kriteria ya. Jadi kalau di Kominfo itu kan nggak ngurus pada nilai penegakan hukum pidana ya. Sehingga ranah-ranah KUHP, Undang-Undang ITE, kemudian sanksi hukumnya itu bukan ranah Kominfo. Ranah Kominfo sebetulnya lebih pada ranah di mana apakah berita ini benar. Dan disampaikan oleh orang yang punya data valid gitu ya. Sehingga kemudian kita mekanismenya itu adalah hoax itu bisa oleh tim kami dikonfirmasikan,
baru nanti diputuskan. Tetapi juga ada hoax itu aduan dari masyarakat ataupun lembaga luar terkait dirinya, terkait dengan institusinya apa. Ini saya nggak betul gini, adukan. Jadi ada proaktif kami, ada juga kami menerima aduan konten yang ada di dalam dunia media sosial. Nah, kemudian kita klarifikasi, kita cocokkan, sampai kemudian kami akan berkolaborasi dengan pemilik platformnya. Ini misalkan Facebook atau Twitter atau Instagram ya. Oh ternyata di Instagram misalkan ya, kami konfirmasi ini. Dan juga perlu saya sampaikan, sekarang ini Kominfo sudah betul-betul memberikan lampu kuning yang penting kepada pemilik platform. Tolong platform itu juga ada self sensor. Jadi kalau memang ini kayaknya nggak betul ya nggak usah dimintai oleh Kominfo untuk take down, untuk tutup, tetapi ya di mandiri karena itu dia juga tahu dan banyak kan kriteria-kriteria hoax itu ya yang nampak jelas. Jadi partisipasi pemilik platform juga akan mengurangi hiruk pikuk di dalam dunia medsos yang saat ini memang kita seringkali terkecoh, apalagi yang tadi saya sampaikan ada echo chamber pokoknya kalau yang ngomong itu dianggap benar. Jadi pantulannya itu dianggap benar, padahal kan belum tentu. Nah ini banyak sekali dimensinya di dalam dunia medsos. Artinya Prof, sekarang ada muncul istilah baru mungkin bagi platform yang menyediakan sosmed dengan audiovisual juga katakanlah. Ada istilah hipotesa liar atau hipotesa liar yang itu sering diungkapkan juga. Dan itu terkadang dianggap influencer A mengatakan memiliki hipotesa liar yang seperti ini, hipotesa liarnya seperti ini. Itu diserap masyarakat, Prof. Lantas bagaimana masyarakat kemudian, si A udah bilang seperti ini kok saya menyerap itu dengan mentah-mentah saja. Apa yang harus dilakukan masyarakat kita? Ini kan kalau kita lihat dari dulu misalkan zaman media masih konvensional, TV saja bisa membius kita kan. TV bikin kita gemuk karena lihat acaranya tertarik sambil makan. Itu TV yang media konvensional. Nah sekarang ini media medsos ini punya keunggulan-keunggulan, misalkan waktunya bisa real time betul. Bahkan intelijen belum tahu di medsos sudah muncul lah gitu ya. Jadi ini kata beberapa pimpinan TNI itu ya. Jadi ini justru akan menjadikan kita itu mudah ditipu kalau nggak hati-hati. Makanya justru di tengah situasi medsos itu kita dituntut jangan juga pengen kalau saya yang paling dulu mengupload itu seolah-olah saya hebat. Ini kan ada gium yang keliru. Tapi itu diyakini. Jadi kalau saya munculkan pertama itu seolah-olah saya yang paling hebat, powerful karena punya informasi. Padahal belum dicek. Nah itu satu situasi yang perlu kita sadarkan kepada teman-teman. Muncul bersama justru malah ini siapa ini, apa ini kok kayak gini ya. Dan implikasinya sekali kita punya prinsip seperti itu, disitulah akan mudah kecebur di dalam lubang yang disebut jejak digital yang keliru tadi. Nah itu yang kecebur itu jangan sampai lah menurut saya. Jadi mari kita jauhkan dari orang yang merasa paling dulu tahu itu paling hebat. Itu ilmu di dalam medsos menurut saya keliru. Sudah tidak berlaku untuk sekarang, harus betul-betul bisa bijak. Baik Prof, Bu Nurul, Mas Anas, kita akan lanjut lagi, lebih konstruktif lagi tentu saja menuju katakanlah 50 hari pulang lebih Bu Nurul ya untuk menuju 9 Desember. Apa yang harus dipersiapkan kita untuk mampu berdewasa dalam berdemokrasi ini? Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana. Kamu nggak pakai masker? Ribet ah, di pasar pakai masker. Kopi satu. Kok kamu nggak pakai masker? Nggak, gerah, susah nafas. Kok kamu nggak pakai masker? Emang kenapa harus pakai masker? Saya sehat-sehat aja.
kamu nggak pakai masker? Ribet ah, di pasar pakai masker. Mas, kopi satu. Kok kamu nggak pakai masker? Enggak ah, gerah, susah nafas. Kok kamu nggak pakai masker? Emang kenapa harus pakai masker? Saya sehat-sehat aja. Saben wong mesti duwe masalah, mulai saka masalah asmara, masalah finansial, nganti masalah keluarga. Nah, masalah-masalah kuwi kadang sing dadi penyebab stres ringan nganti stres berat. Mulane kuwi saiki Mas Mantep bakal ngei tip ngilangi stres. Tips sing kepisan, ojo nunda-nunda gawean sing dibebanke neng awakmu. Samsaya kowe nunda gawean, samsaya akeh beban sing mbok tanggung, lan akibate saya akeh beban sing ditanggung neng pikiranmu. Mangkane kuwi luwih becik gaweanmu cepet-cepet mbok rampungke. Tips sing kepindho, turu utawa istirahat sing cukup. Nek iso ibadah marang Gusti sing Maha Kuwasa njaluk pitulungan ben urusanmu digampangke. Tips sing ketelu, pikiranmu kudu terus positif ben masalah sing mbok adepi ora tambah abot. Nah, kuwi mau tip ampuh ngilangi stres ala Mas Mantep. Tetap semangat lan matur nuwun. Roti Dika, memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Kita melanjutkan kembali perbincangan di kesempatan kali ini dan tentu saja di segmen 2 tadi sudah membahas hal-hal yang tentu mungkin di hadapan kita semua bersama melalui gadget, media sosial kita sering dihadapi itu dan lantas menuju sebuah kesempatan yang memang sangat menentukan ya bagi beberapa daerah di Indonesia khususnya di Surakarta sendiri di Pilkada serentak 9 Desember nanti agar bisa tetap sehat, damai dan juga betul-betul cerdas. Profit ukurannya sekarang untuk bisa melaksanakan pilkada serentak tentu dengan harapan pemerintah yang selalu diupdate, selalu diberikan banyak hal untuk optimisme selalu ada. Apa yang sampai hari ini, per hari ini yang memang optimisme pilkada serentak betul-betul tidak melahirkan atau menghasilkan sebuah klaster baru misalkan. Apa ini upaya dari pemerintah? Sebetulnya kalau kita lihat di dalam gugus tugas yang sekarang namanya KPCPEN ya, itu sudah melakukan transformasi strategi komunikasi. Sekarang itu adalah strategi komunikasinya adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku tidak lagi krisis. Dulu kan krisis karena baru, kemudian gimana caranya supaya pemerintah kelihatan tampil. Sekarang sudah mengarah pada gimana masyarakat itu mau mengikuti informasi yang sudah diterima. Baik. Jadi tingkat kognitif masyarakat terhadap 3M tadi itu sudah 80% ke atas semuanya, baik dari pakai masker, jaga jarak sampai pada cuci tangan dengan sabun ya. Itu sudah aware. Nah, termasuk juga kalau ini sudah jalan di dalam pilkada ini tinggal dipraktekkan. Dan oleh sebab itulah maka kalau teman-teman melihat, masyarakat melihat strategi kita betul-betul misalkan ibu itu pesan ibu. Ya. Ya. Ada lagi sekarang pesan bapak. Apa itu, Prof? Ini saya barusan tadi dapat ilmu pesan bapak ini. Waduh, kalau pesan ibu kan itu pakai pesan masker. bapak itu sukseskan pilkada 2020. Artinya apa? Artinya pesan ibu dan pesan bapak itu jadi dua kepentingan yang kita mixkan dan akhirnya proses demokratisasi di mana Indonesia itu kan terkenal dengan negara yang demokratis ya dan
event-event ini jangan sampai ditinggalkan. Ada 9 negara yang sudah melaksanakan proses pemilihan ini dan macam-macam. Misalkan saya ambil contoh kalau Korea Selatan bagus, bahkan angkanya partisipasi tinggi. Tapi di Iran anjlok gitu ya. Dan kita berorientasi pada yang positif, benchmarknya ke yang positif. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam pilkada ini arah kita tentu saja mari kita betul-betul jangan membuat keruh air yang sudah mulai bening ini. Ya. Jadi misalkan gini, ya iseng pokoknya jangan datang ke TPS, nanti TPS itu mesti jadi klaster. Wah, itu kan orang akan percaya mesti. Unproduktif, misalkan itu atau golput saja. Karena juga banyak kandidat yang kira ini melawan kotak kosong. Ya, golput aja lah karena nggak ada lawannya kok. Nah, jadi macam-macam musuh kita untuk menghadapi demokrasi. Jadi demokrasi itu ternyata cita-cita yang baik, cita-cita yang bisa kita jadikan salah satu solusi terbaik, tetapi juga ada yang nggak suka, apalagi ditambah dengan isu yang klaster tadi, COVID dengan klaster tadi. Nah inilah empuk lah kalau bahasanya Mas Anas, pesan yang empuk yang bisa digodok, digoreng, waduh, itu yang menjadi tantangan kita. Menggoreng sebuah message yang sebetulnya itu positif tapi digoreng jadi hal yang akhirnya negatif. Mas Anas, saya menyambung. Termasuk tadi pesan Ibu pakai masker, pesan Bapak sukseskan pilkada. Pesannya positif, tapi bisa digoreng juga Mas Anas kalau itu tidak hati-hati. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana masyarakat kita agar cerdas tahu bahwa oh ini bukan sebuah informasi yang benar, ini adalah gorengan saja. Atau ya sudahlah nikmati saja, tapi saya tidak ikut dengan arus itu. Apa yang harus dilakukan Mas Anas? Gini, masyarakat itu kan terpilah-pilah dari berbagai klasifikasi kan ya. Mungkin bagi masyarakat yang literasi terutama literasi digitalnya bagus, itu akan gampang. Artinya mungkin ini sudah kita sendirikanlah klasifikasi ini. Kemudian masyarakat yang tengah-tengah dan kemudian masyarakat yang mohon maaf yang masih harus di-push dan sebagainya. Ini yang harus digarap juga kan misalnya itu. Makanya yang harus digerakkan adalah kita tidak hanya berhenti pada slogan literasi, tapi bagaimana kemudian kita bergerak masuk ke dalam. Sekarang adalah yang paling gampang untuk menjadi jembatan menyebarnya hoax itu kan media sosial. Kemudian handphone kita itu kan ya. Handphone kita itu kalau kita selidiki lagi adalah grup-grup WA kan gitu. Masing-masing kita punya grup WA. Mungkin Pak Widodo paling banyak itu karena beliau kan ya. Saya aja yang begini, saya hitung-hitung kan ada sekitar 40-an grup WA itu kan. 40 grup. Itu kalau kemudian sehari sajalah ada dari sekian grup itu yang kemudian menyebarkan satu aja, udah kita hitung berapa. Betul. Makanya sekarang adalah mulai sekarang bergerak lebih konkret gitu ya. Kita harus literasi untuk kawan-kawan itu berani. Artinya berani mengklarifikasi bahwa itu hoax. Kan seringkali kita menerima itu kan nggak males lah. Itu nggak perlu ditanggapi. Saya perkewuh dengan yang menyebar. Enggak, kita harus mulai bergerak. Nah, artinya mungkin pesan Bapak ini juga disitukan ini ya. Artinya kita harus berani bergerak. Bergerak ya dari kita. Meluruskan, mengklarifikasi apa yang mungkin di medsos kita, di grup kita itu hoax, itu nggak benar dan sebagainya. Berani menyampaikan kalau itu hoax, artinya mungkin dari sekian banyak anggota grup harus ada yang mulai vokal berani untuk seperti itu. Karena tadi klasifikasi masyarakat kita terbagi-bagi dalam beberapa segmentasi yang kalau literasinya digital bagus, mungkin nggak usah kita garap lah itu ya. Tapi kan banyak mereka yang harus kita garap. Realnya saat ini Mas Anas, apakah juga masih saat ini katakanlah menuju 9 Desember, hoax itu juga masih banyak dalam hal ke politiknya atau kesehatannya kalau menurut data yang mungkin sejauh ini Mas Anas ketahui? Kembali lagi kan tadi saya sampaikan bahwa hoax ini kan akan mengikuti fenomena yang muncul kan gitu ya. Kalau COVID ini kan kemarin tinggi kan? Betul. COVID mengalahkan pilpres yang kemarin itu ya. Saya yakin nanti ketika pilkada yang mungkin akan diselenggarakan oleh Mbak Nurul, ini saya yakin trennya akan naik di Solo udah minimal mungkin di 270 wilayah juga akan naik. Ya. Tergantung intensitas konflik dinamika di masing-masing wilayah. Kayak Solo mungkin akan naik karena mungkin ada tadi echo chamber, saya pihak sana, saya pihak sini, saya nggak mau itu juga berpengaruh dan itu saya yakin pasti akan ada tren kenaikannya. Cuma nanti berapa persennya kita nggak tahu. Tapi yang jelas begini, salah satu jumlah hoax yang paling banyak kemarin itu kan adalah hoax politik kan. Hoax politik menduduki paling tinggi. Kan?
kemudian muncul COVID ini, kemudian beralih menjadi hoax kesehatan. Gitu ya. Banyak macam-macam, misalnya kadang lucu-lucu, nalar gitu ya. Tapi masyarakat enjoy ya, saja. Yang menikmati saja asal tidak terlalu terbawa oleh berita-berita tersebut. Nah, saya pikir ini tantangan ketika mendekati tadi tinggal 50 hari, saya yakin akan muncul produsen hoax baru ini kan ya. Baik, KPU sendiri untuk bagaimana tetap menjaga kondisi demokrasi tetap bisa kondusif, bagaimana sebetulnya informasi yang disampaikan kepada kontestannya, baik itu pasangan calon yang terlibat di sini, agar tetap menjaga protokol segala macam, agar tidak kemudian tadi digoreng menjadi masalah yang akhirnya mengganggu kondusivitas demokrasi di Solo. Oke, kalau terkait dengan paslon, khususnya karena ini masa kampanye, maka kami sangat ketat ya, istilahnya menyampaikan informasi yang itu wajib dilaksanakan oleh paslon dan timnya. Kemarin terbukti pada saat kami penetapan paslon itu kami tidak mengundang dan tidak ada arak-arakan seperti pada saat pendaftaran itu. Kemudian juga pada saat pengundian nomor mereka juga tertib, tidak istilahnya yang datang ya juga hanya 3 orang saja. Misalnya hanya paslon 2, kemudian 1 tim, meskipun kita menyediakan ruangan yang luas karena memang pada waktu itu PKPU turunnya dini hari dan siangnya kami harus melaksanakan dan itu langsung kami bergerak cepat, artinya ada pembatasan dan mereka tertib. Kemudian di awal-awal kampanye jadwal ini kan yang dipahami oleh masyarakat, KPU harus membuat jadwal. Padahal sebenarnya jadwal kampanye itu kewenangan KPU kota itu hanya membuat atau menetapkan jadwal kampanye rapat umum. Sedangkan kampanye rapat umum itu menurut PKPU 13 itu sudah dilarang, sehingga tidak dilaksanakan. Nah, sekarang ini mereka sudah rajin memberikan jadwal setiap minggu kegiatan kampanye apa yang dilakukan, baik itu secara luring maupun daring. Kalau luring itu maksimal hanya 50 orang. Dengan tetap jaga jarak, kemudian 3M tadi, ada menyediakan sarana sanitasi, kemudian minimal memakai masker. Artinya 1 minggu sekali pasti akan ada update komunikasi dengan masing-masing tim sukses, katakanlah seperti itu, bagaimana kegiatan mereka. Kemudian untuk kegiatan yang sebetulnya boleh dilakukan oleh pasangan calon yang berkontestasi di situ, apakah semua media, katakanlah promosinya, media kampanyenya itu hanya dikelola oleh KPU atau mereka boleh melakukan sendiri dengan media penyiaran publik misalkan? Jadi kaitannya dengan metode kampanye karena ini masa pandemi, ini ada perbedaan. Misalnya terkait dengan pendaftaran media sosial. Jadi media sosial itu kalau dulu kan 10 setiap aplikasi. Sekarang maksimal 20 akun untuk semua aplikasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Sedangkan Pilgub, gubernur itu 30 akun. Nah, ini yang mengelola mereka. Kemudian kaitannya dengan kan ada metode kampanye ini yang hanya bisa dilakukan oleh KPU, misalnya terkait dengan iklan kampanye. Kalau iklan kampanye di media cetak elektronik itu hanya bisa dilakukan oleh KPU. Sedangkan paslon dan timnya itu bisa di media daring saja selama 14 hari sebelum masa tenang. Itu saja. Tapi materi dan kemudian pembuatannya itu menjadi kewajibannya paslon dan timnya. Artinya memang ada aturan-aturan yang memang mesti harus dipahami juga. Dan itu sejauh ini patuh dan tidak ada masalah untuk Kota Surakarta. Selama ini masih patuh. Gitu. Baik. Ya, kita masih punya 1 segmen terakhir, Bapak Ibu, dan kita akan lebih mencoba melihat bagaimana harapan dan imbauannya, karena memang ini momentum juga, dan kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Kamu nggak pakai masker? Ribet ah, di pasar pakai masker. Kok kamu nggak pakai masker? Emang kenapa harus pakai masker? Saya sehat-sehat aja.
nggak pakai masker? Ribet ah, di pasar pakai masker. Kopi satu. Kok kamu nggak pakai masker? Enggak ah, gerah, susah nafas. Kok kamu nggak pakai masker? Emang kenapa harus pakai masker? Saya sehat-sehat aja. TA Enterprise adalah salah satu bagian dari grup holding TA Media Group yang bergerak di bidang event organizer. Lebih dari 10 tahun, TA Enterprise telah memberikan sajian dalam bentuk event kecil hingga event besar. TA Enterprise juga dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang profesional dalam menangani berbagai macam event lokal maupun nasional, seperti EBA 2017, Pesta Rakyat, Food Festival Roti Dika. Selain acara besar tersebut, TA Enterprise juga menangani beberapa event lain seperti Taro Camp Ranger, Grand Final Tini Winnie Biti 2017, Forum Diskusi Kominfo, Wayangan bersama MPR, dan masih banyak lagi. Percayakan event Anda bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor telepon 0271 852 643. Kok kamu nggak pakai masker? Ribet ah, di pasar pakai masker. Kok kamu nggak pakai masker? Emang kenapa harus pakai masker? Saya sehat-sehat aja. Selasa 10 Desember 2019 bersama saya Gabriel Angelita, kita masuk ke berita pertama. Terima kasih, kita masih melanjutkan kembali di Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional, dan tentu saja informasi sudah semakin jelas, konkret tentang bagaimana upaya kita mampu menyaring untuk sebelum men-sharingkan informasi yang kita dapatkan. Profit dari semua yang ada, nampaknya memang hal-hal baru harus selalu dihadapi setiap waktu, last minute, perubahan harus siap juga. Yang ingin saya tanyakan Profit, di mana Profit juga masih menjadi bagian dari media juga antara di nasional. Apa yang harus dilakukan media saat ini agar mampu bisa bersinergi dengan pemerintah, agar mampu bisa menjalankan sebuah proses demokrasi di wilayahnya masing-masing, Prof? Kami mengedepankan teori klasik ya, jadi kalau berkomunikasi itu jangan sekali, dianggapnya sudah tahu. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, sehingga berkali-kali, sehingga memang dalam marketing saja kalau kita mau menjual barang itu kan sampai pada 7 kali baru ngerti. Ya, nah ini juga begitu, sehingga kami ini di hari-hari ini juga menjalankan fungsi komunikasi publik yang berulang-ulang
dan dengan berbagai channel, berbagai packaging, sampai misalkan saya ambil contoh di YouTube 1 jam, saya pecah menjadi per 30 menit, saya pecah menjadi per 3 menit, saya pecah menjadi per 1 menit, dan supaya apa? Supaya masyarakat itu betul-betul yang dilihat itu kemungkinannya, probability-nya itu yang baik-baik. Di tengah masyarakat yang lain juga ada yang iseng-iseng tadi. Dan inilah packaging-packaging yang berulang-ulang itu menjadi program kami dengan menggunakan berbagai media, terutama media-media yang memang menggunakan dana publik. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, kami memang berharap betul karena ini adalah taruhannya itu kan reputasi bangsa, harga diri bangsa. Sehingga kami juga selalu berkomunikasi dan komunikasinya tidak one way. Sekarang juga teori komunikasi itu nggak one way lagi, two way aja kurang. Tetapi kita betul-betul share of meaning dengan para Pimpret. Ayo kita diskusi share of meaning. Sehingga ada yang mengatakan komunikasi deliberatif gitu ya. Prinsipnya sebetulnya kalau ketemu itu ya berbagai dimensi kita lihat. Dan itulah sebetulnya persoalan keberhasilan komunikasi publik. Dan memang sekarang ini ada yang mengkritik komunikasi publik tidak maksimal. Iya, karena memang situasinya kadang-kadang ada situasi yang dadaan muncul ya, omnibus law itu ya, tiba-tiba muncul tetapi komunikasinya hanya tembak satu arah sehingga tidak bisa seperti pemadam kebakaran, tetapi betul-betul kami sekarang memang mengarahkan di Kominfo itu ada komunikasi yang berbasis pada masyarakat, berbasis pada peradaban. Dan itu memang membutuhkan ketahanan kita, keuletan kita untuk terus ngomong, pokoknya terus mendiseminasi. Dan memang hasilnya nggak bisa langsung pendek, tetapi ini kalau nanti berjalan betul, lahirlah peradaban komunikasi di Indonesia yang lebih baik, dan kalau demokrasi juga akan kelihatan demokrasinya lebih berkualitas. Karena apa? Sharing of meaning. Nah itu yang saya kira menjadi penting antara pemerintah dengan masyarakat itu bukan sesuatu yang beda. Ini dua-duanya akan memberikan harga dan martabat bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita pembukaan UUD 45. Jadi bagaimana kita melindungi segenap tumpah darah, kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dunia, dan itu bagian dari tujuan berbangsa dan bernegara itu. Mari kita kembangkan komunikasi yang sharing of meaning, sehingga kalau ada sesuatu ya disampaikan, nggak ada win-lose, adanya win-win. Nah itu yang saya kira harus kita bangun, tidak bosan-bosan. Kami sudah mencanangkan nggak bosan-bosan, 24 jam lah, mimpi aja mimpi gimana komunikasi bisa sharing of meaning gitu ya. Baik, dari Mas Anas ini harapannya itu saja, bisa untuk masyarakat atau untuk pemerintah juga, barangkali ingin komunikasikan, silahkan. Iya, saya pikir saya menyambut Pak Awid, saya sepakat semakin banyak sharing, dan juga semakin banyak loudspeaker, artinya semakin banyak loudspeaker yang kontennya menerpa masyarakat. Itu saya pikir juga akan memberikan dampak-dampak positif. Termasuk ini kan juga Dewan Pers dengan Satgas COVID kan juga membuat program fellowship jurnalisme untuk pencegahan COVID, penyebaran COVID ini. Tentunya kan ubah laku tadi kan. Ada sekitar 4.000 yang mungkin bergabung, dan itu nanti juga akan konteksnya adalah untuk strategi komunikasinya lewat teman-teman media masing-masing nanti akan membuat berita tentang kampanye perubahan perilaku masyarakat gitu ya. Dan itu di seluruh Nusantara. Mereka juga nggak terlibat. Artinya konten-konten liputan mereka saya kira akan banyak diwarnai tentang itu. Semakin banyak loudspeaker semakin itu saya kira akan memberikan dampak positif di masyarakat. Karena campaign itu kalau hanya 1-2 orang mungkin yang dengar juga tapi kalau campaign semakin banyak platformnya juga semakin banyak, orangnya semakin banyak. Bisa tepat sasaran juga. Saya pikir itu juga akan semakin banyak. Kalau kita hidup itu kemudian banyak diterpa dengan sesuatu yang negatif, maka meskipun itu berulang-ulang akhirnya kan menjadi kebenaran itu. Tapi kalau ini kita lawan dengan campaign yang positif yang banyak juga, ini kan juga akan mengurangi itu di masyarakat. Baik, itu saja hal-hal itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat kita. Bu Nurul, 9 Desember ini apa yang menjadi harapan dari KPU sendiri, bisa ke pemerintah maupun rekan-rekan media, wartawan juga untuk bisa bersinergi juga menuju 9 Desember? Yang pasti bagaimana partisipasi pemilih itu bisa meningkat.
artinya target partisipasi itu sesuai dengan yang kita targetkan 77,5%, meskipun target ini tidak bisa hanya dicapai oleh KPU Kota Surakarta, tentu bersama para pihak, baik itu pemerintah maupun dari rekan-rekan media. Sehingga teman-teman atau masyarakat pemilih itu tidak takut untuk datang ke TPS 9 Desember 2020 karena protokol kesehatan sudah dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Sehingga kami mengajak, mari kita wujudkan Pilwalkot sehat, semuanya selamat. Betul. Sesuai dengan ada jargon juga, Solo KPU punya jargon? Solo Bunga Lan Mukti. Oke. Juga Solo Kota Ramah Demokrasi. Nah, itu dia yang memang menjadi impian kita bersama tentu saja untuk Pilwalkot Kota Surakarta, tentu saja demikian. Profit untuk menutup juga harapan kepada masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan di Solo. Ya, mari kita sambut Pilkada 2020 ini dengan penuh kehati-hatian, tetapi juga mari kita cerna informasi-informasi yang benar, yang sehat, dan jauhi informasi-informasi yang tidak logis, yang menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia yang sedang kita bangun bersama-sama ini. Mari kita menjadi pahlawan-pahlawan masyarakat melawan COVID, sekaligus juga mensukseskan demokrasi Pilkada 2020. Mudah-mudahan ini menjadi harga diri bangsa Indonesia bersama. Amin. Terima kasih atas waktunya Profesor Widodo Muktio, Bu Nurul Starti, Mas Anas, terima kasih. Dan demikian kebersamaan kita saja dalam Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers. Hal yang positif hari ini adalah bagaimana kita harus mampu menjadi bagian dari pejuang-pejuang yang ada di negeri ini untuk melawan COVID dan menjaga nama martabat bangsa dengan menjalankan pesta demokrasi yang cerdas dan juga sehat, dan kita selamat. Saya Seto Dusya pamit, sampai jumpa.